Oke, udah ya Mit ya? Play. Alright, we're live. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik, kolega, dan kakak-kakak yang telah bersedia hadir pada acara Tambora di penghujung tahun ini bernama Tambora Seri Bincang Santai. Perkenalkan, nama saya Sahera Zade atau akrab dipanggil Sera. Saya ketua Tambora Muda yang bersama dengan teman-teman dan juga sahabat-sahabat saya membentuk organisasi ini pada Desember tahun 2015. Jadi tidak terasa 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin teman-teman yang hadir juga sudah mengenal tentang Tambora Muda, tapi sedikit saja untuk menyegarkan kembali. Tambora Muda adalah jaringan nasional yang berdedikasi untuk menghubungkan dan menciptakan generasi muda Indonesia yang mumpuni untuk berkiprah dan menjadi pemimpin di bidang konservasi biodiversitas. Setelah 5 tahun, kita sudah sekitar ada 1.500 mahasiswa dan juga praktisi awal karir yang pernah mengikuti pelatihan atau kegiatan yang diadakan oleh Tambora Muda. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kerja di WCS atau Wildlife Conservation Society Indonesia Program sebagai Conservation Science Specialist. Namun di akhir pekan atau biasanya di malam hari, saya juga aktif di beberapa organisasi dan gerakan konservasi berbasis masyarakat untuk menyelamatkan jenis-jenis terancam punah endemik Sulawesi yang masih belum mendapatkan perhatian, seperti kelelawar, kura-kura darat, pokoknya jenis-jenis yang aneh-aneh. Nah, bersama kolega saya, yaitu Mbak Anim, di organisasi yang baru saja kami bentuk bernama Progress. Nah, itu saja singkat tentang saya. Dan di sini dari Tambora Muda saya juga didukung oleh Kak Pramita Indrarini atau Mita, dan saya persilahkan Mita untuk memperkenalkan diri. Thank you, Sarah. Salam kenal teman-teman semua. Saya Mita dari Tambora Muda juga. Seperti Sarah, memang kita di Tambora ini dua kaki. Jadi satu kaki saya di Tambora, sama seperti Sarah. Jadi di waktu senggang juga mengerjakan Tambora. Namun utamanya saya sebenarnya berkiprah di sebuah lembaga namanya United in Diversity, di mana kami bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, namun menitik beratkan pada kolaborasi multisektor. Salah satu topik yang memang kami angkat adalah bagaimana menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan juga berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal. Jadi memang sama seperti Sarah, kami juga berasal dari latar belakang yang sangat peduli terhadap konservasi alam di Indonesia, sehingga senang sekali hari ini kita kedatangan bintang tamu pembicara yang seru-seru banget untuk berbagi pengalaman dan ilmunya kepada teman-teman semua. Kembali lagi saya kembalikan kepada Sarah. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Iya, terima kasih banyak ya Mita atas perkenalannya. Nah, untuk acara kita siang kali ini di Tambora Seri Bincang Santai yang pertama, tanpa jalan pintas, sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat mendengar dan belajar bersama-sama kisah inspiratif dari Bapak Dr. Muhammad Indrawan, atau kalau saya sendiri sering panggil Pak D atau Pak Didi. Nah, untuk memperkaya diskusi kita dan juga bincang-bincang kita hari ini, perkenalkan juga saya memperkenalkan dua pembahas kita. Kami juga sangat terhormat dengan kehadiran Bapak Dr. Suseno Sukayono. Beliau adalah pejabat publik yang berpengalaman lebih dari 30 tahun. Wah, nah Pak Suseno tertarik dan terlibat pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Selain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, juga pernah antara lain menjadi Ketua Eksekutif Interim The Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security, dan Sekretaris Jenderal GLOB Indonesia. Saat ini, selain menjadi Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, sejak 2019 juga bekerja di Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia. Terima kasih sekali ya Pak Suseno. Mungkin Pak Suseno mau hai dulu kepada teman-teman Tambora. Ya, halo, saya Suseno. Senang sekali berada bersama-sama di Bincang Santai siang hari ini. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya.
Dan kemudian juga saya ingin memperkenalkan Ibu atau Miss Michiko Yoshida. Beliau adalah Director of Global Networking and Engagement di Chulalongkorn University. Dari 2015 hingga 2019, dia memimpin proyek multinasional Transformative Learning Towards a Just and Ecologically Sustainable ASEAN Community yang bertujuan untuk melipat gandakan upaya civic engagement menuju transformasi sosial yang lebih luas di Asia Tenggara and beyond. Nah, sebelumnya dari 2000 sampai 2015, beliau memfasilitasi program partnership lintas negara, salah satu yang terbesar namanya Asian Public Intellectual or API Fellowship Program yang diinisiasi oleh Nippon Foundation Fellowship, di mana Indonesia adalah negara kunci yang berpartisipasi, berkolaborasi dengan LIPI. Nah, sekarang Miss Michiko bertindak sebagai Regional Coordinator of API Fellowship Program di bawah Chulalongkorn University. So, Miss Michiko, I just introduce yourself to our audience. Maybe if you want to just say hi to these young folks. Yes, well, hello everybody. It's such a privilege to be here with you. I'm so very happy to be able to join this very special session. Thank you very much for invitation. Thank you, Miss Michiko. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir ketika Miss Michiko akan menyampaikan, saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi terima kasih kembali Pak Didi, Pak Seno, dan Miss Michiko atas waktunya dan bersedia untuk hadir dan berbagi kepada kami dan teman-teman yang nonton live di Facebook Tambora Muda sekarang. Dan nanti ini juga videonya akan di-upload di YouTube, jadi akan terakses selamanya mungkin ya, selama YouTube itu ada. Jadi kita ingin, karena ini sangat berharga, kami akan memblast videonya di berbagai macam platform untuk supaya anak-anak muda di belahan dunia atau Indonesia bisa mendengar dan feel inspired with this story. Nah, untuk memulai, dengan hormat saya persilahkan Pak Suseno untuk membuka sekaligus memberikan gambaran mengenai acara ini dan juga visi ke depannya. Silahkan Pak Suseno. Ya, baik. Terima kasih sekali, Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Saya benar-benar bersyukur pada kesempatan ini bisa berbincang-bincang dengan Tambora Muda. Jadi yang pertama-tama tentunya saya selain mengucapkan puji syukur atas kehadirat Yang Maha Kuasa, juga saya ini menyampaikan apresiasi kepada Sera dan teman-teman Tambora Muda ya. Luar biasa sekali, sangat impresif apa yang dilakukan oleh Tambora Muda. Ini anak-anak muda, berjiwa muda tentunya, dan punya prinsip-prinsip mandiri. Membangkitkan sesuatu yang asli ada di masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat melalui lingkungan hidup yang berkelanjutan. Saya kira luar biasa ini Tambora Muda. Mudah-mudahan para pemirsa tahu ya Tambora itu nama apa ya? Mungkin ada yang ingat ya Sera ya, itu nama gunung. Di mana Sera? Aduh, di mana? Tambora nama gunung. Orang suka dengarnya Tampomas begitu ya. Tambora itu di Taman Nasional Tambora. Iya, luar biasa sekali Tambora. Jadi ada semangat dari vulkano itu yang ada di jiwa dadanya teman-teman yang ada di Tambora Muda. Yang pertama-tama seperti tadi saya sampaikan, saya mengapresiasi ya untuk apa yang dilakukan oleh Tambora Muda dan menghadirkan satu yang paling menarik. Ini diangkat sisi lain dari yang disebut tadi Pak Muhammad Indrawan. Saya kenalnya, panggilan saya bukan Didi, Sera, bukan Pak Didi, tapi Pak Indra, Mas Indra. Iya. Ya, saya kenalnya itu hampir 20 tahun ya. Saya nggak tahu ya, kira-kira zaman 20 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu kenalnya gitu, rambutnya Pak Didi waktu itu masih panjang begitu. Sekarang masih seperti itu ya kira-kira. Nah, ini yang menarik dari Pak Didi ini, Sera, di pertemuan kita kali ini, saya waktu itu terkesan sekali. Selama 20 tahun saya melihat tentang Pak Didi. Dan sebenarnya banyak lain Pak Didi yang ada di sekitar kita. Dan mungkin sangat dekat dengan kita. Tapi kita lupa mengamatinya. Atau jangan-jangan Pak Didi ini ada
dalam bentuk Sera dan Mita. Mungkin seperti itu. Nah, apa yang membuat itu ada? Menurut hemat saya ada 4 hal. Sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Tambora Muda, pemirsa yang berpartisipasi pada sore hari ini, ada 4 hal yang membuat saya tertarik dengan Pak Muhammad Indrawan ini. Selain beliau bekerja keras untuk sekolahnya, selesai sekolah S1, kalau nggak salah S2-nya di Aberdeen gitu ya, kemudian balik lagi ke kampusnya di UI untuk S3-nya. Sebenarnya yang saya lihat dari awal ini, Pak Indra ini, Pak Didi, ya Pak Didi kalau disebutnya oleh Sera ini, orang yang sangat adaptif terhadap perubahan. Ini adaptif. Jadi dia tuh adaptif dalam arti tujuannya itu dalam mencapai tujuannya itu seperti air gitu, menyesuaikan dengan bentuknya, tapi tetap air. Itu yang pertama, adaptif. Jadi agile, gesit berubah. Tapi kemudian yang kedua saya lihat kenapa dia itu bisa adaptif. Ternyata ini ditunjang dengan kemampuannya secara konsisten itu mau berubah. Pak Didi itu mau berubah. Dan dia sebenarnya yang menarik buat saya adalah Pak Didi itu tidak tidak memilih di comfort zone pada awal karirnya itu ya. Dia memilih jalan yang berbeda. Waktu di awal-awal tentu tidak umum. Kalau biasanya orang begitu sekolah, lulus gitu ya, kemudian memilih di suatu tempat pekerjaan yang mungkin di kantor gitu. Pak Didi juga begitu, di kantor. Tapi kantornya itu langit-langit ada bintangnya begitu. Ke hutan, begitu masuk ke Sulawesi. Menarik sekali itu. Waktu Kantornya awal. kayaknya lebih asik ya, Pak. Kenapa? Kantornya Pak Iya, Didi kayaknya lebih asik ya, luas. Pak. Kayaknya Pak Seno ini nih. Nah, itu Sera sebenarnya yang saya lihat di Sera. Yang saya lihat dengan Mita juga begitu, yang saya lihat di Tambora Muda. Jadi, kantornya itu hiasannya bintang-bintang yang sejati. Jadi batasannya itu memang langit untuk meraih impian. Saya melihat itu, semangat itu ada. Dan kemudian mau terus belajar, ini yang ketiga. Terus-menerus belajar. Jadi orang belajar, jatuh bangun belajar. Setelah belajar ada kemungkinan to learn, kemudian unlearn. Melepas. Melepas apa yang diyakini tadinya itu karena belajar, tapi ikhlas melepas. Oh iya, ini harus saya lepas, ini apa yang saya ketahui, saya perbaiki. Terus melakukan relearn. Belajar ulang lagi. Itu saya lihat di Pak Indrawan itu yang ketiga. Nah, yang keempat, saya melihat Pak Indrawan ini menggunakan hasil pembelajarannya itu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, kira-kira itu pembuka dari saya, Sera, untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Tambora Muda dalam bincang-bincang santai ini. Tentu kita nanti akan saling belajar, saling berinteraksi. Kita nanti akan mendengarkan apa yang dilakukan oleh Pak Didi, apa benar observasi saya terhadap Pak Didi itu seperti itu, terutama tentang adaptif, kemampuan berubah, kemudian terus-menerus belajar, dan kemudian menggunakan hasil pembelajarannya itu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan saya catat juga Pak Didi ini, banyak temannya, dan saya baca buku-bukunya. Buku yang terakhir yang jadi chief editors ini, Pak Didi ini, civic engagement. Nah, itu benar-benar merebut perhatian saya buku itu, karena saya selama hampir lebih 30 tahun bergeraknya di bidang seperti itu, Sera. Jadi saya bergerak di bidang kalau dulu ada public partnership, ada private partnership begitu, kemudian ada society, community. Nah, sekarang saya melihat peran-peran dari orang muda, jiwa muda yang berbasis scientific. Nah, ini Sera yang mungkin kita angkat, dan itu semua nggak ada jalan pintas yang dilakukan Pak Didi sampai sejauh ini. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semua, nggak ada jalan instan itu. Semua itu ada prosesnya. Dan usaha proses itu, Ibu Bapak akan mengetahui, sahabat-sahabat akan mengetahui hasilnya. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Dan mungkin secara ekonomi Pak Didi sekarang sudah jauh lebih bagus begitu ya. Kemudian secara networking kaya, kemudian dan yang lebih penting lagi, ini kelihatannya Pak Didi ini terketuk hatinya, saatnya memberi pengetahuan, pengalaman yang sudah dicapai mungkin lebih dari 30 tahun. Dan Sera, tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara memberi ya.
saya tutup sampai di sini dulu, dan saya dengan seizin Ibu Bapak sekalian, Sera, kita secara resmi kita buka ya bincang-bincang santai ini ya. Ya, yeay. Diskusi ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Suseno atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya atas pengantarnya. Menurut saya nilai-nilai yang tadi Pak Suseno sebutkan adalah pelajaran berharga gitu bagi kami yang masih muda untuk gimana bisa adaptif, kemudian gimana kita harus terus belajar gitu ya. Saya suka sekali konsep yang learn, unlearn, relearn, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah berhenti gitu kalau seumur hidup. Jadi saya sangat senang Pak Suseno atas pengantarnya. Dan bagi teman-teman sekalian yang sudah hadir dan aktif juga di dunia konservasi, pasti sudah tidak asing lagi dengan Pak Indrawan ya, apalagi kolega-kolega saya yang ada di dunia perburungan nampaknya sudah sangat familiar gitu dengan nama beliau. Nah, tapi ternyata Pak Indrawan melakukan banyak sekali hal di luar konservasi atau di luar yang perburungan gitu, dan beliau adalah relawan pembangunan berkelanjutan, merupakan salah satu Asian Public Intellectual dengan berbagai pencapaian yang akan kita dengarkan bersama-sama sekitar 1 jam ke depan. Kemudian, jadi langsung saja ya, aku persilahkan panggungnya untuk Pak Didi, atau aku akrab sering panggil Pak D, untuk bisa memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Terima kasih Mbak Sera, Mbak Mita, dan teman-teman dari Tambora Muda, gunung api yang paling dahsyat di seluruh sepanjang sejarah Indonesia, telah memfasilitasi bincang-bincang ini, dan kita beruntung sekali ada Pak Suseno karena sebenarnya idenya ini adalah dari beliau. Apa idenya? Idenya adalah untuk mengangkat nilai-nilai supaya kita masing-masing sesuai dengan keadaan kita hadapin, bisa memikirkan jangka panjang, berkontribusi dengan pemikiran bahwa kita memberi itu tidak akan menjadi miskin, malah menjadi bertambah kaya. Nah, dengan pertimbangan itu kami sangat siap mendukung, dan kami sangat bersyukur sekali ada Michiko-san. Ibu Michiko ini Direktur dari Global Networking di Chulalongkorn University. Pengalamannya sudah beberapa dekade membangun sumber daya manusia, dan nanti kita bisa dengarkan program-program apa yang beliau laksanakan. Jadi saya izin nih Mbak Sera dan teman-teman, Mbak Mita, untuk sharing screen ya. Iya, silakan Pak Didi. Terima kasih. Ya, sambil nunggu sharing screen, udah muncul ya mungkin ya? Sedikit lagi. Ya, siap. Sambil menunggu, saya menjelaskan bahwa saya itu sebenarnya latar belakangnya memang tadinya field biologist, tapi dengan isu-isu pembangunan saya berusaha menggabungkan diri, terutamanya sebagai relawan ya, relawan pembangunan berkelanjutan, sehingga seperti kata Pak Seno, kita banyak berjaringan, kita banyak berupaya, kalau bisa berkontribusi, temannya banyak. Nah, itu rezeki. Rezeki itu tidak selalu berupa uang ya, tapi juga teman pun itu rezeki. Yang saya punya teman seperti Mbak Sera, Mbak Mita, Pak Suseno yang sangat pintar, dan Ibu Michiko yang sangat ini juga pintar juga. Nah, itu rezeki. Udah kelihatan ya ininya ya? Iya sudah Pak De. Ya, jadi kalau bisa disampaikan, kita ini ingin membangun wisdom. Dan Albert Einstein udah bilang bahwa namanya wisdom atau kebijakan itu bukan
hasil dari kita bersekolah, karena saya adalah orang yang paling spektakuler gagalnya kalau bersekolah. Terlalu malu saya datang ke webinar menceritakan prestasi saya di sekolah karena sama sekali tidak ada begitu. Tapi memang ini suatu lifelong experience. Kalau istilahnya Ibu Michiko, transformative learning. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita berubah, dan harapan kita kalau kita berubah, mungkin orang sekeliling kita akan berubah juga. Tapi nggak bisa kita berharap orang berubah, kitanya nggak berubah. Nah, itu mungkin saya tangkap dari Pak Seno ya. Ini saya coba, tapi nggak bisa. Sebentar ya. Saya coba sekali lagi. Jadi, sudah bisa dilihat? Lagi loading Ya, Pak. sudah. Nah, ya. Kita mulai. Belum di. Jadi kenapa saya diundang di sini oleh Mbak Sera dan Mbak Mita serta kawan Tambora itu adalah karena ada sejumlah kegiatan yang kami lakukan, dan mungkin kegiatan itu sangat kecil-kecil, hampir tidak ada artinya, tapi untuk kami pribadi sebagai katakanlah seorang pembelajar ya, itu rezeki yang luar biasa. Banyak sekali dengan berbagai kegiatan kita bisa belajar gitu. Jadi antara lain saya pernah 3 tahun itu hidup di tengah-tengah hutan savana, kemudian saya pernah juga menjadi British Chevening Scholar akibat 3 tahun di hutan savana itu, kemudian penelitian burung tadi sudah dibilang Mas Sera, menemukan endemic bird area, kemudian menemukan kembali spesies yang hilang, kemudian yang paling menarik ini mungkin yang dibilang Mas Sera. Ya silakan Pak Didi, boleh ini Pak dilebarkan screen-nya untuk mode presentasi. Ya, mohon maaf. Ya, nanti kami jelaskan satu persatu, tapi ya berkegiatan di Indonesian Ornithologist Union, kemudian Asia Pacific Chapter dari Association for Tropical Biology and Conservation, kemudian biologi konservasi itu luar biasa sekali, banyak sekali yang berkontribusi, kemudian civic engagement in Asia, ini engineer-nya yang sebenarnya ada di sini Ibu Michiko, kemudian juga international peer review serta visiting scholar gitu. Jadi itu yang kami kerjakan. Mbak Sera, cukup begitu atau perlu detail? Ya, kayaknya akan menarik Pak Didi kalau misalnya bisa ceritakan sedikit tentang, walaupun tadi katanya kegagalan ya kalau soal pendidikan, tapi mungkin teman-teman Tambora juga suka ingin tahu gitu, Pak Didi dulu sekolahnya di mana aja sih, terus jurusan apa? Siap. Gitu. Ya, siap Mbak Sera. Jadi dulu S1 di biologi, jadi di FMIPA Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di Aberdeen, dan S3-nya di Universitas Indonesia lagi di departemen yang sama. Itunya, pendidikannya. Dan ketiga itu waktu itu Mas studi burung ya, Pak Didi? Emang fokus ke ekologi? Ya, saya S1, S2, S3 itu studi burung, dan seperti disampaikan tadi, untung saya diundang ke Inggris untuk chevening, kalau tidak saya mungkin sudah tinggal selama-lamanya di Taman Nasional Baluran Alas Puro dengan alam dan manusia yang menurut saya sangat sulit dicari tandingannya. Kenapa sampai 3 tahun tuh Pak? Bagaimana? Kenapa bisa sampai 3 tahun Pak Didi? Kayaknya betah sekali 3 tahun. 3 tahun itu kalau diplomatisnya, karena kalau kita penelitian wildlife itu, kita mesti tahu benar bagaimana perilakunya. Saya gitu mencari
metode untuk menghitung satwa terancam punah burung merak. Tapi mungkin saya langsung menghitung, tapi kan harus saya memahami bagaimana dia berinteraksi dengan sesama dan dengan lingkungannya gitu. Sehingga akhirnya kami menemukan metode itu sudah dilatar belakangi hal yang sangat mendasar dari perilakunya. Itu jawaban resmi. Kalau jawaban tidak resminya, saya sangat beruntung tidur di bawah hujan bintang seorang diri. Ada burung, saya baru tahu ada burung malam seperti helikopter. Itu kalau siang kita tidak tahu, tapi dia kecil, dia menemani seorang biolog yang kesepian, sedang tersesat di tengah hutan, dan dia bernyanyi naik turun, dan sambil melihat hujan bintang kami tertidur. Pagi-paginya didatangi oleh berbagai spesies rusa yang pengen tahu ini kenapa orang tidurnya di atas batu sendirian gitu. Itu tidak bisa orang yang paling kaya di dunia, saya rasa tidak akan punya pengalaman seperti itu ya. Wah, jadi kalau boleh saya sampaikan, kita melihat kehidupan itu sudah berbeda. Kalau mau mengalami perspektif yang berbeda, tinggallah minimal 3 bulan aja. 3 bulan nanti akan melihat bahwa kita di kota ini terlalu banyak hal-hal yang sifatnya itu artifisial. Ya, misalnya terlalu peduli dengan misalnya barang-barang elektronik atau dengan kesenangan ini itu gitu. Padahal sebenarnya kesenangan yang paling besar sudah diberikan oleh Tuhan gitu di alam yang harusnya kita pelihara. Wah, ya. Wah, itu indah sekali Pak Didi ya. Kayaknya kalau anak-anak muda sukanya yang jawaban jujurnya deh, bukan yang jujur ya. Yang tadi tuh jawaban yang seriusnya apa ya, langsung lupa gitu waktu dengar yang bintang-bintang di langit hitam gitu. Kalau aku sih langsung itu bukan bintang di langit, itu bintang jatuh karena saya keluar dari hutan, saya tidur di atas, karena saya tidur di atas batu besar di ujung hutan di padang itu, bintangnya seperti hujan. Jadi kalau ingin pergilah ke ujung savana di Baluran. Tapi kalau bisa jangan sendiri, karena bukannya tanpa bahaya itu. Iya ya, oke. Langsung nanti kalau udah habis pandemik itu pada ke Alas Purwo nih buat atau Baluran gitu yang savana. Wah, makasih banyak Pak Didi, itu indah sekali. Nah, kalau dari lulus, Pak Didi kan kalau saya baca, terus juga teman-teman tahu gitu ya kalau Pak Didi juga aktif di dunia perburungan, Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, ini kami di Kepulauan Togian waktu itu kebetulan sedang berkegiatan dengan Yayasan Bina Sains Hayati Indonesia dengan Swatch, dan bersama Pak Dr. Sunarto kami menemukan sejenis burung kacamata, dan itu cukup mengagumkan juga karena seharusnya tidak ada spesies baru, tapi bukan aja itu, kami juga menemukan sejenis burung hantu, dan di tempat itu kalau menurut pengetahuan selama ini tidak ada burung hantu, tidak ada real, tidak ada macam-macam, tapi ternyata ada gitu. Dan ya, kami sangat apresiasi pengetahuan lokal, sehingga burung hantu itu kami beri nama Ninox burhanii, Pak Burhan itu adalah pemburu lokal, tapi saya rasa sejak beliau diberi nama, burungnya diberi nama Burhan, mungkin akan berpikir juga untuk terus berburu, dan nama yang bagus karena Burhan itu kan burung hantu. Jadi itu jelmaan dari burung ini, jadi nggak boleh diburu gitu. Burhan, Ninox burhanii, itu asalnya. Satu lagi burung ini yang kacamata itu kami beri nama untuk Profesor Somadikarta ya, karena itu ahli ornitologi pertama di Indonesia, dan Profesor Somadikarta juga disebut Bapak Ornitologi oleh perhimpunan. Jadi kami abadikan, dan itu orang Indonesia pertama yang mendapatkan diabadikan namanya untuk burung gitu. Pertama kali. Wow, orang Indonesia pertama. Ya. Wah.
Ya. Terus Pak Ade kalau yang ini ya, yang gagak banggai. Ya. Oh, gagak banggai itu spesies dianggap hilang lebih dari 100 tahun, dan bahkan ada yang pengamat burung internasional juga datang ke lokasi-lokasi itu tidak ketemu. Tapi yang pertama kali ketemu itu namanya Pak Yunus Masala dengan teman kami Lefren di Pesik. Tahun 1991 mereka melihat sekelebat-sekelebat yang sangat liar dan tidak seperti gagak biasa. Tapi kami bertahun-tahun itu kami cari sampai akhirnya kami menemukan tempatnya yang pas dan 2011, dan itu menarik sekali karena kami menemukan gitu, tapi oleh internasional ditanya apa kamu melihat sendiri begitu, dan itu sangat lucu gitu buat saya karena itu berarti dia menanyakan kamu ini pengamat burung apa bukan gitu. Saya pikir dalam hati tentu saya mengamatin gitu. Buat apa saya menceritakan yang dilihat oleh orang tapi nggak saya lihat sendiri begitu. Jadi sedikit joke aja gitu ya. Kadang-kadang orang tidak percaya, tapi wajarlah. 2011 itu diterbitkan, dan kalau sudah diterbitkan itu berarti tidak bisa ditanya lagi kamu melihat sendiri apa tidak gitu. Iya. Waktu tahun 2015 ya, Sarah pernah beruntung sekali pernah ikut Pak Didi ke Pulau Peling, terus bisa sempat nginap di atas dan melihat gagak banggai. Kemudian juga sempat berinteraksi dengan masyarakat adat Tonggo Tanah ya, Pak Didi, dan itu sebenarnya life changing experience buat saya, Pak, di the way I switch my perspective in conservation, dan menurut saya itu yang teman-teman juga di sini sangat tertarik gitu, Pak Didi, mengenai pengalaman Pak Didi pendampingan dengan masyarakat adat di sana, kemudian sampai mendapatkan penghargaan Kalpataru ya, Pak ya. Ya, saya rasa masyarakat adat ini sangat kuat di beberapa tempat seperti di Banggai Kepulauan. Mereka memberikan lahan-lahan bertani mereka atau cadangan hutan untuk dikonservasikan. Kami percaya bahwa ini adalah kawasan konservasi komunitas pertama di Indonesia. Jadi sepenuhnya begitu. Dan salah satu yang tua namanya TT Esau. TT itu artinya kakek ya. TT Esau bilang, Pak Didi, ini saya berikan bukan buat Pak Didi, bukan buat Bangkep, bahkan bukan buat Sulawesi Tengah. Ini saya berikan buat Indonesia begitu. Jadi ya bayangkan seorang kakek gitu yang punya anak tapi dia berikan tanahnya untuk konservasi. Ya. Wah, itu aku langsung jadi terharu. Mungkin kalau beberapa tahun di konservasi agak jarang juga mencapai hal demikian. Ya, jadi memang di negara kita ini masih banyak orang seperti itu, tapi memang di tempat-tempat yang sangat terpencil dan harus ada kepedulian kepada mereka, karena kalau kita peduli sama mereka, mereka juga akan peduli sama kita begitu. Iya, kalau Pak Didi kan aktif nih di tingkat lokal, maksudnya di Peling, kemudian juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, Pak Didi ya. Tadi ada, aku lihat Pak Didi jadi ketua pertama untuk IDOU, untuk perkumpulan yang ornitologis, yang Indonesian Ornithologist Union, dari tahun 2004 sampai 2010. Pak Didi, mungkin bisa diceritakan apa saja pencapaian dan perjalanan selama jadi co-founder dan presiden pertama. Terima kasih Mbak Sera. Untuk IDOU itu suatu perhimpunan dengan pendiri 60 orang, termasuk saya sangat bangga sekali dari LIPI juga. Artinya LIPI waktu itu Ibu Siti Nur Amaliati Priyono sebagai kepala Puslit Biologi, beliau bisa melihat bahwa kami yang
katakanlah bukan peneliti pun bisa berkontribusi begitu. Ya itu visi yang sangat bagus gitu, sehingga tahun 2004 itu kami membuat namanya Indonesian Ornithologists Union, dan nomor satu kami lakukan adalah menyelamatkan bukan spesies tapi menyelamatkan jurnal internasional yang terbengkelai, kami ambil gitu dan kami kelola, dan sekarang editornya Richard Noski dengan Pak Adam Supriyatna, jadi Indonesia Internasional. Tapi yang paling membanggakan buat kami itu kerjasama dengan Yayasan Kutilang dan US Naval Medical Research Unit itu untuk sesuatu yang sangat berbahaya, itu H5N1 flu burung. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena virus waktu itu kan disimpannya aja di biosafety level 3, BSL 3 gitu, virus. Dan sangat membanggakan bahwa dengan Kutilang itu kita bisa punya 40 ornitolog muda gitu di lapangan. Ornitolog muda berhadapan langsung dengan virus mematikan gitu. 40, sebanyak 40 begitu hebatnya. Dan US Naval Medical Research Unit juga sangat apresiasi dengan kita sehingga kita bisa masuk ke biosafety level 3 lab-nya. Hanya saya sebagai ketua, saya hanya minta satu, utamakan keselamatan. Jadi karena namanya anak muda itu sangat heroik gitu ya, tapi mereka perlu orang yang bilang tidak begitu. Harus ada batasan, boleh ingin berbuat baik, tapi jangan mengorbankan keselamatan. Dan itu juga US Naval Medical Research Unit atau US NAMRU itu juga sangat apresiasi gitu, bahwa kami mengutamakan keselamatan. Dan kami juga bekerja sangat erat dengan Badan Litbang Kesehatan yang sangat senang mendapatkan sampel-sampel dari yang dikumpulkan oleh teman-teman ornitolog ini. Iya, wah itu sebuah pencapaian yang luar biasa sekali ya, Pak Didi. Aku penasaran sih, tapi nanti aja Pak. Mungkin kan kalau yang anggota yang lagi nonton, mungkin juga ada yang bergelut di bidang burung. Mungkin nanti ada yang tertarik kalau misalnya mau gabung di sini, itu seperti apa, atau mau lihat aktivitasnya, bisa dilihat di mana gitu informasinya. Ya. Iya. Terus aku juga baca, ini soalnya Pak Didi banyak saya pencapaiannya, terus aku orangnya kepo Pak Didi, jadi semuanya aku baca. Soalnya penasaran gitu, bisa banget dari tingkat lokal, nasional, terus internasional, jadi reviewer untuk berbagai macam hal ya Pak, dan juga sebagai ketua ATBC Asia Pasifik dulu ya Pak Didi. Ya. Ya, kalau untuk reviewer itu memang hanya keinginan belajar ya. Kalau kita, orang kadang-kadang malas kalau buat review, apa ininya buat rewardnya buat saya. Kalau buat saya pribadi, Mbak Sera, rewardnya saya bisa belajar gitu. Jadi seringkali saya review itu bukan karena saya terkenal gitu, bukan. Tapi saya mereview itu karena saya menawarkan diri gitu, sebagai orang yang punya waktu paling banyak di dunia. Ya, saya menawarkan diri. Jadi saya rasa sekali-sekali diundang, tapi kebanyakan memang karena rasa ingin belajar gitu ya. Nah, kalau yang ketua Asia Pacific Chapter untuk ATBC ini juga menarik gitu, karena kami waktu itu mengumpulkan dengan Profesor Red Harrison dari Chinese Academy of Sciences waktu itu. Jadi kami mengumpulkan, membuat program kerjasama dengan Asia Pacific Network for Global Change Research, dan kita dengan CIFOR juga, Center for International Forestry Research, kita dapat $60.000. Itu kepercayaan yang sangat besar untuk program yang hanya 1,5 bulan untuk melatih pengembangan kapasitas untuk mengajar biodiversity dan konservasi.
Itu tapi sangat menarik karena 20 orang peserta dan ketika selesai rame-rame menulis di jurnal ilmiah plus one. Itu buat saya sangat menyenangkan bahwa mereka ini membuat suatu tulisan di jurnal yang reputable ya. Dan yang menarik juga dari 20 ini 4 orang kemudian menikah. Satu dari Indonesia, satu dari Thailand, satu dari lagi, satu dari Sri Lanka gitu. Dan Oh, aku tahu kayaknya nih. Ya, tahu. Iya. Nah, itu saya ingat salah satu caranya waktu itu saya lihat dia ngelirik-ngelirik terus gitu. Sementara yang ini mahasiswinya lagi cuci piring. Terus saya bilang, udah kalau gitu kamu bantu aja cuci piring. Nah, di situ sebagai sebagai orang tua lah, saya memberikan fasilitasi supaya mereka bisa berkomunikasi lebih baik. Dan itu bersih-bersih sekali. Saya yakin mereka berjam-jam itu mencuci piring karena saya lihat. Jadi biar udah bersih dicuci lagi ya Pak Didi ya? Cuci lagi biar lama. Iya. Ternyata Pak Didi ini bener-bener deh, pekerjaannya goes beyond conservation and development. Jadi ternyata juga ada fasilitasi ini ya. Iya. Wah, aku juga kemarin sempat kan diskusi sama Pak Seno juga ya Pak Seno ya, gimana Pak Seno sempat cerita gimana Pak Didi ini punya hubungan yang sangat baik gitu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, kerja di berbagai institusi gitu. Iya, betul sekali itu Sera. Banyak itu talenta-talenta yang itu saya melihat ya, Sera kalau boleh ini Pak Didi ya, apa yang diceritakan Pak Didi itu kalau menurut orang, kalau sebagian orang mengatakan ya kalau ada yang kita bawa dari lahir itu ya DNA begitu ya, mungkin bakat-bakat. Tapi resilient itu, daya banting itu nggak kita bawa dari lahir. Nah itu Pak Didi membangun itu, resiliensi itu. Jadi daya tahan itu menghadapi kehidupan. Nah itu yang saya lihat membuat Pak Didi terus bertahan dan terus mengupdate diri. Itu Sera. Jadi cerita-cerita Pak Didi tadi itu lebih banyak cerita bagaimana Pak Didi itu sambil dia betul-betul menemukan banyak hal-hal yang langka, terutama di bidang burung, ternyata dia menikmati hidup dengan caranya tadi Sera, mengamati pasangan-pasangan baru. Ternyata yang diamatin nggak hanya tadi yang bintang jatuh itu ya Pak. Itulah. Jadi ternyata hidup itu kan kaya ya Sera ya. Iya. Sekali gitu. Iya, yang aku bingung ya Pak Seno ya, Pak Didi bilang nggak ada waktu, orang yang paling punya banyak waktu gitu di dunia. Tapi karyanya banyak sekali. Nah, yang aku mau nanya nih. Iya, itu Sera kalau boleh Sera ya, menyela sedikit Sera. Waktu Pak Didi bilang begitu, orang paling banyak waktu itu sebenarnya pesan yang kuat itu adalah dia pandai mengatur waktu. Iya benar. Sebenarnya pandai mengatur waktu itu, karena waktunya tadi Sera sudah merekonfirmasi itu karyanya banyak. Jadi pandai mengatur waktu sehingga dia merasa kaya terus dengan waktunya itu. Nah ini penting ini. Minimal kita punya perasaan kaya dengan waktu sehingga kita tetap bersyukur. Ya silakan lanjut Sera. Ya makasih banyak Pak Seno, itu poin yang sangat penting ya. Nah, Sera, boleh saya tanggapin Pak Seno? Silakan. Nah itu kalau Pak Seno bicara begitu itu namanya wisdom gitu. Bisa melihat sampai jauh ke belakang. Orang bilang ABC, beliau lihat di belakangnya itu ada DEF, nah, itu wisdom. Tapi biasanya kalau sudah banyak pengalaman itu akan timbul. Tapi kalau masih umur 20-an mungkin belum. Ya, mungkin ada juga yang bisa. Tapi biasanya kalau udah banyak pengalaman. Tapi ini Pak Indra, Pak Didi, saya pikir kadang-kadang umur itu bisa misleading loh, mengecohkan kita loh. Bisa ya. Sebenarnya banyak sekali kita bisa belajar dengan orang-orang muda. Contohnya ya, contoh zaman dulu kita itu selalu di waktu kita kuliah, sekolah itu diajari hal-hal yang sifatnya best practices. Iya. Itu best practices. Nah, kalau orang lain semua udah ngelakuin kayak gitu, ngapain sih lu susah-susah cari jalan yang berbeda gitu. Kan terbukti itu yang gitu itu sukses. Tapi kita lihat dengan ilmu hidupnya Pak Indrawan, Pak Didi,
dengan adanya COVID-19 ini, itu best practice itu rujukan aja. Yang ada itu nanti future practices. Dan kita semua menyiapkan diri menghadapi itu unpredicted atau unprecedented circumstances itu. Nah, jadi bekal-bekal yang tadi disampaikan Pak Didi itu universal dan bisa dipakai kapan aja, Pak. Resiliennya Pak Didi itu yang bisa dicontoh begitu. Apalagi terus ternyata ada jiwa muda nih, Sera dan Mitra dan teman-teman ini langsung menangkap itu sparklingnya Pak Didi itu. Wah, ini perlu kita tularkan ini, perlu kita share untuk teman-teman muda. Jadi waktu lulus sekolah, alternatifnya bekerja ternyata banyak. Sebanyak bintang yang jatuh dari langit yang tadi disampaikan Pak Didi. Contohnya gitu Pak Didi. Nggak mesti harus di kantor ya Pak Didi ya kerjanya. Iya, silakan. Maaf saya intervensi. Iya, wah terima kasih Pak Seno. Wah tadi Pak Didi, kalau Pak Didi bicara mungkin tadi ada bintang-bintang gitu di sekitarnya. Iya, ini Pak soal karyanya Pak Didi yang begitu banyak ya, beberapa di antaranya yang terkenal dan teman-teman juga di konservasi yang familiar, yang buku biologi konservasi Pak. Jadi kita penasaran gimana waktu itu proses pembuatannya. Buku biologi konservasi ya? Iya. Ya, itu sebenarnya penulis buku yang sebenarnya adalah Profesor Richard Premack. Dan buku itu sudah diterbitkan berulang kali. Versi Indonesia itu beliau minta tolong begitu, tapi saya diberi kebebasan untuk menambahkan. Dan tentunya saya dengan Pak Profesor Yatna Supriyatna. Kebetulan juga dulu S3 saya itu beliau sebagai pembimbing ya. Jadi saya bersyukur sekali dibantu oleh Pak Profesor Yatna. Dan akhirnya kami mendapat, saya lupa mungkin 34 atau lebih gitu ya kontribusi. Dan ketika Profesor Premack melihat, dia bilang Anda aja jadi first author gitu. Itu bukan pertama kali. Sebelumnya juga selalu bilang nanti Indonesia kamu aja. Dan saya selalu bilang nanti aja lihat hasilnya gitu. Lihat hasil kok. Dan ketika hasilnya jadi ngomong begitu lagi gitu. Saya bilang coba pikirkan 2-3 hari. Kalau misalnya memang mau ya udah nggak apa-apa saya terima. Saya nggak mau mikir katanya. Anda aja sebagai first author. Jadi saya waktu itu sebagai first author adalah karena dari Profesor Richard Premack dan saya beruntung sekali di samping ada dari Pak Yatna banyak sekali kontributor, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahkan Pak Profesor Emil Salim yang merupakan pahlawan bagi banyak orang dari zaman tahun 70-an sampai sekarang, beliau juga ikut berkontribusi gitu. Wah, jadi banyak ya yang terlibat dalam proses pembuatan buku ini. Iya. Iya. Terus aku baca dan juga terima kasih Pak Didi sudah kirimkan yang buku Civic Engagement in Asia. Aku udah mulai baca pagi ini. Dan mungkin bagi teman-teman Tambora Muda yang sedang menonton dan nanti yang akan menonton penasaran nih dengan bukunya Pak Didi yang baru tentang Civic Engagement in Asia, Pak, mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya aktor intelektualnya itu ada di sini, Ibu Michiko. Itu dari kalau saya hanya cari aja ya, hanya tukang tulis gitu. Walaupun kalau misalnya ada nama saya itu sebagai hadiah karena saya begitu ulet mengejar-ngejar 31 orang yang kadang-kadang kooperatif, kadang-kadang tidak kooperatif. Ya, tapi ini bukunya mohon maaf kalau ada nada promosi, tapi ini buku dari para pembuat perubahan gitu. Jadi 31 penulis, kebanyakan mereka
sudah membuat organisasi. Bahkan ada yang sampai membuat 20 organisasi, termasuk filantropi. Itu juga pahlawan juga buat saya, itu namanya Ibu Erna Witular. Beliau itu mendirikan macam-macam, termasuk Yayasan Kahati bersama Pak Profesor Emil Salim dan Pak Ismit Haddad. Kemudian Ibu Erna juga turut mendirikan filantropi Indonesia gitu. Jadi benar-benar kita mendapatkan wisdom, kita mendapatkan kebijakan dari seseorang yang sudah puluhan tahun membina civil society. Dan memang intinya di sini adalah pembelajaran transformatif, itu yang dipromosikan oleh Ibu Michiko dan Profesor Surichai Waungeo, bahwa namanya para pembuat perubahan gitu harus mewujudkan aksi bersama, jangan hanya sendiri-sendiri aja begitu. Boleh saya sebutkan 2 atau 3 kisah dari sini, singkat aja, Mbak Sera? Silahkan, boleh Ya. sekali. Ya, jadi yang menarik juga ini ada mbak-mbak dari Fukushima. Dari Fukushima gitu, yang satu waktu itu kan triple disaster ya, tahun 2010 pas 11 itu. Yang ada tsunami, ya, gempa bumi, tsunami, dan nuklir. Ya, itu ada yang dia langsung meninggalkan pekerjaannya di kota Tokyo. Orang keluar dari Fukushima, dia pergi ke kampungnya untuk melaporkan gitu. Jadi ini namanya Mbak Hiroko Yamaguchi, itu luar biasa sekali kepedulian sosialnya ya. Orang biasanya lari, ini malah kembali gitu. Nah, kemudian teman kami namanya Mariko Komatsu itu juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia orang diberi info bahwa sudah pergi radiasinya, malah ngajarin orang pakai Geiger counter. Tahu ya, Geiger counter itu buat mengukur radiasi pada tubuh manusia. Jadi dalam keadaan disaster itu ngajarin citizen science supaya orang tidak bisa dibohongi bahwa daerah ini sudah aman, padahal masih belum aman gitu. Oh, wow. Dari Indonesia ada yang kisah inspirasi menurut saya luar biasa, itu dari Mbak Chandra Kirana. Oh iya. Manggilnya Mbak Kiki, mendampingi perempuan Sumba untuk menghidupkan budaya lokal dengan menggunakan natural materials, dengan produk-produk alami gitu, sehingga beliau bukan aja berkontribusi terhadap budaya tapi juga terhadap pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati. Terakhir saya kasih contoh, ada Ibu Profesor Lakana Taikoro ya, dari Chiang Mai University. Itu luar biasa, 10 tahun itu kerjanya melawan opini publik. Semua orang bilang ubur-ubur itu tidak bahaya, tapi 10 tahun berusaha membuktikan bahwa ubur-ubur itu, sampai akhirnya orang tahu dan percaya bahwa orang mati di pantai itu adalah karena ubur-ubur yang namanya box jellyfish begitu. Tapi sempat mendapatkan perlawanan juga dari berbagai pihak. Tapi ya karena beliau ulet, akhirnya sekarang bahkan bagaimana pengobatannya juga beliau membantu. Nah ini, buku ini kisah tentang para pejuang ya, pejuang lingkungan dan gender balance juga. Nanti bisa tanya sama Ibu Michiko juga, karena saya percaya bahwa ide besar dari buku ini asalnya tentu bukan dari saya, tapi dari Ibu Michiko Yoshida dan Profesor Surichai Waungeo. Ya, wah, terima kasih banyak Pak Didi. Aku juga sempat udah baca beberapa di antaranya. Kebetulan pernah ikut eventnya yang Mbak Kiki mengenai pekerjaan beliau di Sumba.
Dan selain yang natural ingredient sangat menarik gitu, setiap pola ada artinya gitu ya, Pak Didi, dan menurut saya itu pengetahuan yang sangat berharga gitu, yang worth to be preserved for the future generation. Dan ya, jadi beberapa aku ada youth empowerment juga yang di Laos. Jadi aku ngerasa bukunya betul-betul berisi hal-hal yang bisa kami banyak pelajarin lah sebagai anak muda gitu. Well, yang udah berumur juga mohon maaf bisa belajar banyak seperti yang Pak Didi dan Pak Seno sudah kasih tahu bahwa pembelajaran itu ongoing gitu ya Pak. Jadi selalu terus-menerus. Wah, benar-benar pas sekali dengan judulnya Tanpa Jalan Pintas ya Pak De. Jadi kita udah dibawa kemana-mana nih, mulai dari pindah ke burung, ke baluran, terus ke peling, ke gagak banggai, ke burhan, burung hantu, terus iya ke buku biologi konservasi, terus ke tingkat internasional juga. Jadi benar-benar jalannya mungkin kalau digambar gimana nih Pak Seno? Nggak bisa digambar kali ya? Kalau digambar mungkin yang pertama, kesan pertama kayak roller coaster gitu ya. Roller coaster kan ada ujungnya. Nah, ini ujungnya itu yang dimaui oleh Pak Didi sendiri. Jadi kapan berhentinya ya maunya Pak Didi. Jadi itu kan enak, roller coaster yang bisa diberhentikan mau-maunya gitu ya. Tadi ada satu yang penting terkait konservasi itu. Jadi Pak Didi itu bukan hanya burung saja yang terbang di langit saja loh. Itu kalau gambar konservasi di bukunya tadi itu ada gambar ikan namanya kardinal, banggai cardinal fish. Itu ikan yang bagus sekali, itu langka sekali. Nah dulu gara-gara Pak Didi ini, akhirnya berdua, Pak Didi tentu yang di depan, itu kita berdua menulis buku di jurnal apa ya? Information Bulletin. Ya, di Bulletin, di jurnal, ya ini jurnal yang bergengsi itu. Nah, menulis itu. Tapi ya tentu saja itu karena Pak Didi ya, Pak Didi bagus sekali menceritakan. Nah, hal-hal yang paling penting di sana waktu itu saya juga belajar dari Pak Didi. Rupanya Pak Didi ini jatuh cinta bukan hanya pada burung, Sarah, perjalanan hidup. Ternyata pada manusia. Jadi sosok-sosok manusia itu yang utama menurut Pak Didi. Jadi kalau Pak Didi dulu saya perhatikan untuk menemukan burung perlu manusia. Menjaga burung perlu manusia. Demikian juga di kelautan, perikanan, begitu ya. Itu. Jadi saya tadi senang waktu ada gambar ikan itu bangkai cardinal fish itu ada di buku konservasinya Pak Didi. Jangan ditaruh karena ingat Pak Seno, Pak. Ya itu perjumpaan dengan ini Pak Didi ini dulu menarik sekali itu di sana. Ya senang sekali. Silakan Sarah. Iya, terima kasih banyak ya Pak Didi atas kisahnya, atas perjalanannya nih yang sangat berliku-liku tanpa jalan pintas sampai sekarang. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa taruh di kolom komentar di Facebook page Tambora. Sambil menunggu, kita sekarang akan berbincang sebentar dengan Miss Michiko, yang tadi sudah sempat aku kenalkan ya di awal. Beliau adalah sebentar. Beliau sekarang bertindak sebagai Regional Coordinator untuk API Fellowship Program di bawah Chulalongkorn University. Yeah, hi, Miss Michiko. I'm sorry we spoke bahasa Indonesia throughout the talk show, but it was fun and yes, I could feel it. I think my next project will be Bahasa Indonesia. I really enjoy all your jokes as well as all these rich exchanges. Yeah, it went really well, and we discussed about Pak Didi's experience throughout his career, which exactly there's no shortcut. So he brought us from different islands of Indonesia and the national scale to international scale for digging into his life experiences and his achievement throughout his life. So it was a privilege to listen to that. And we look forward to know more about you, about the fellowship, and about the Pak Didi involvements in API Fellowship Program. Maybe
Miss Michiko can give us descriptions about what is API Fellowship Program? Yes, of course. First of all, thank you so much again for having me here. It's such a privilege. Well, so I have this homework to tell you a little bit more about the program. So API, or the Asian Public Intellectuals Fellowship Program, was a regional program to support public intellectuals. So the key word here is public. Public intellectuals are powerful agents for change, but they do not necessarily come from an academic background, although oftentimes they do not have impressive academic or public credentials, but they are working to serve the public and better the society through the creation and exchange of knowledge and experiences. So API fellows included civil society leaders, public servants, journalists, writers, researchers, or artists, and religious leaders. We had none, and then also a Buddhist monk as well. Oh, wow. Yes. So, and then the API program provided fellowship opportunities that were really quite designed with flexibility, so that to further empower these people, enabling them to expand their capacities and connections with the like-minded people in other countries. So we believe that this would kind of lead to knowledge creation and collaborative action for social change at the regional level. The program also aspired to expand public spaces and build a regional community that could work in solidarity to effectively respond to regional challenges and needs that are emerging, in a new way. Although I would also like to mention that although it was initiated by the private foundation called the Nippon Foundation in Tokyo, but it was a truly collaborative program, a joint efforts participated by key institutions in the region, and Indonesia, which was a very important country of the partner. In Indonesia, it was LIPI, which played an important role as a partner institution. Oh, wow. Yeah, that sounds a very a great program, yeah, Miss Michiko, and some things that we really need right now. And please let me translate it to my fellow Tambora Muda. Jadi teman-teman tadi sudah disebutkan ya Pak Didi, salah satu Asian Public Intellectual. Nah, programnya sendiri disebut Asian Public Intellectual Fellowship Program atau disingkat API. Jadi ini sebenarnya program regional untuk mendukung public intelektual. Nah, kata kuncinya adalah public gitu, umum atau ya public. Nah, kalau untuk public intelektual sendiri dianggap sebagai agen of change atau agen perubahan yang sangat kuat gitu. Tapi mereka tidak perlu berasal dari latar belakang akademisi sebenarnya. Jadi biasanya kata Ibu Miss Michiko, mereka tidak memiliki kredensial atau latar belakang akademik atau publik yang impresif atau yang mengesankan. Tapi mereka bekerja untuk melayani publik, kemudian melayani publik dan juga masyarakat melalui menciptakan gitu dan juga melakukan berbagai macam pengetahuan, saling bertukar pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, API Fellow sendiri itu masuk ke civil society leaders, kemudian jurnalis, penulis, peneliti, artis, dan bahkan juga pemimpin agama gitu. Jadi kalau tadi kata Ibu Michiko, ada bahkan monk. Duh, Mita bahasa Indonesianya monk apa ya, Mit ya? Biksu. Oh, biksu. Ya, biksu. Nah, jadi program API sendiri menyediakan kesempatan fellowship yang memang didesain gitu untuk empower atau memberdayakan publik intelektual, memungkinkan mereka untuk melebarkan kapasitas dan juga hubungan dengan profesional-profesional lain yang memiliki visi yang sama. Dan di program tersebut, Miss Michiko percaya bahwa ini akan merujuk pada
pembentukan pengetahuan dan juga aksi kolaboratif untuk perubahan sosial yang terjadi di tingkat regional. Nah, program tersebut ingin membangun komunitas regional yang bisa bekerja dalam solidaritas yang kuat untuk secara efektif merespon tantangan dan juga kebutuhan regional, misalnya dalam hal ini di Asia gitu ya, atau Asia Tenggara. Nah, walaupun program ini diinisiasi oleh Yayasan Nippon di Tokyo, ini sebenarnya ada program yang sangat kolaboratif, dan untuk di Indonesia sendiri itu partnernya adalah bersama dengan LIPI. Ini Mita, terjemahan saya berapa skornya, Mit? 100. Oh, ya. Semoga dimengerti teman-teman ya. Ya, thank you so much, Miss Michiko, and we're very wondering why Pak Didi was selected as API Fellow. I think this is the most interesting part. Yes, I agree. Pak Didi, as we call him, was chosen as a senior API Fellow. There were two categories. One senior, and then the other one is junior or API fellows, by a selection committee of outstanding, the composed of outstanding public intellectuals from several countries in Asia. And in my view, Pak Didi truly represents the idea of public intellectual. We know that he already had, outstanding academic background and impressive track record, but that is not enough to be selected as an API Fellow. What was more important was his enduring efforts throughout his career, which we have already seen from the presentation, to serve the public. And this journey is not simple because there's no shortcut. And we have to be, you have to be someone who is ready to learn from everything, from everyone, and from every occasion. So Indrawan makes direct observations of nature, communities, and he learns from interacting with people, as well as with birds and all this wonderful nature. And interacting with people in villages and making friends at every level at society. And to be a public intellectual, you need to be a good listener, and because you need to be open to diverse ideas, cultures, practices. You must respect those who you interact with, and most importantly, I believe that you need to be humble, because a learning opportunity may come from something very, very simple, and because a learning opportunity may come from simple things, and then if you're not humble enough, you may miss this golden opportunity, or I would call like a diamond, maybe deeply hidden in the sea of knowledge. So without these attributes, you're not a public intellectual. Even if you have an impressive academic career, they're not the same thing. However, I really think that Pak Didi is all of these, and he does them with all his heart. And Indrawan has already shown that kind of character, and then that really proved that such character matters most. And we must remember that it takes a lot of time, takes years, if not decades, for true character to come out, and then to be a public intellectual, to be established. Oh, wow, that's a very tough selection process, ya, Miss Michiko. I agree. Ya, jadi teman-teman, tadi saya tanyakan ke Miss Michiko, kenapa sih Pak Didi yang dipilih gitu. Jadi kenapa Pak Didi dipilih sebagai API Fellow, dan ternyata memang proses seleksinya cukup menantang gitu. Jadi Pak Didi dipilih dari selection committee, jadi komite seleksi yang terdiri atas publik intelektual yang wow dari beberapa negara di Asia. Nah, di pandangannya Miss Michiko, Pak Didi sangat mewakili apa yang disebut dengan publik intelektual. Sudah dikenal bahwa beliau memiliki
pencapaian yang luar biasa ya, dan latar belakang pendidikan yang juga tak kalah luar biasanya, walaupun tadi Pak Didi bilang agak jungkir balik gitu ya waktu S1. Dan ternyata tapi ini tidak cukup gitu untuk membuatnya sebagai API Fellow. Yang menurut Miss Michiko lebih penting adalah upaya Pak Didi dan juga pencapaiannya selama karirnya untuk melayani publik gitu, untuk berbuat sesuatu. Dan perjalanan beliau tidak sederhana, dan seperti judul webinar kita hari ini, tidak ada jalan pintas. Dan Miss Michiko juga tekankan bahwa menjadi public intelektual itu harus selalu siap gitu untuk belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, Pak Didi mengamati alam, kemudian juga berinteraksi dengan masyarakat. Beliau belajar dengan berinteraksi dengan masyarakat di desa-desa, dan juga berteman, membangun jaringan seperti yang tadi juga Pak Seno sempat sebutkan di berbagai level gitu. Dan untuk menjadi public intelektual, Miss Michiko tekankan untuk menjadi pendengar yang baik dan terbuka untuk berbagai ide, budaya, dan juga praktik yang beragam. Kemudian perlu menghormati yang lain dan juga selalu rendah hati. Gitu. Jadi pelajaran SD yang PKN itu loh, dari kita SD sampai SMA tuh rendah hati memang ternyata itu karakter yang sangat bagus ya Pak Seno ya. Iya, benar, ya, jadi Miss Michiko tadi sampaikan ketika tidak rendah hati, mungkin kita akan gak lihat gitu kalau misalnya ada berlian yang tersembunyi di lautan pengetahuan. Oh, that's so deep. Itu dalam banget tuh Pak Seno. Iya. Jadi tanpa karakter-karakter yang tadi sudah Miss Michiko sebutkan, Pak Didi mungkin kalau tanpa karakter tersebut itu tidak menjadi public intelektual gitu. Dan Miss Michiko melihat bahwa Pak Didi memiliki semua karakter yang tadi sudah Miss Michiko deskripsikan. Dan yang paling Miss Michiko tekankan tadi adalah Pak Didi melakukan semuanya dengan seluruh hatinya. Tapi mungkin dengan seluruh hatinya gitu. Jadi kalau dari hati memang kerasa gitu ya. Iya. Betul. Dan iya, Miss Michiko juga tekankan bahwa Pak Didi telah memiliki karakter, dan karakter itu yang paling penting, dan butuh berdekade-dekade untuk karakter yang tepat untuk menjadi seorang public intelektual. Wah, ini kayak saya pelajaran terjemahan ini kayak Pak Seno. Bagus nggak Pak terjemahan saya? Bagus sekali. Ini saya malah belajar itu, benar-benar belajar ini. Luar biasa, bagus sekali ya. Iya. Miss Michiko, we also want to know what do you think about Pak Didi contribution to society, together working with him? Yes, so let me continue. Well, I have had the privilege of working with Indra1 for several years now, because even after the API Fellowships program ended, I had we worked together in a collaborative work project which focused on Asian civic engagement for a just and sustainable society. From my observation, Indra1's contribution to society is really unique. He's I would call bridge builder. He's trusted by people of various backgrounds, and he can connect different individuals and resources, and to work out meaningful results that benefit society. So in this highly connected, globalized world that we live in, we have to learn to work together across countries, cultures, and disciplines to benefit our society. Otherwise, our work will not carry any relevance. So this is why I have always appreciated working with Indra1 as a colleague and as a friend. Wow. Put it like that. Yeah, that's so beautiful, Miss Michiko. Yeah. Let me translate it
Yes, thank you for translation. Yes, oh, I'm so happy to do it. I hope Pak Didi is still in here ya, of not because he's so humble, he may hide somewhere. Masih ada ya Pak Didi ya. Jadi Miss Michiko tadi berbagi bahwa beliau sebuah kehormatan bekerja dengan Pak Didi untuk beberapa tahun ya hingga sekarang. Bahkan setelah API Fellowship programnya berakhir, Miss Michiko dan Pak Didi bekerja bersama membuat proyek kolaboratif yang fokus ke Asian Civic Engagement untuk masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Nah, dari pengamatan Miss Michiko, kontribusi Pak Didi kepada masyarakat itu sangat unik. Beliau adalah penjembatan. Ini dibilang pembangun jembatan kayaknya nggak cocok gitu ya. Jadi penjembatan karena beliau dipercaya oleh oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan bisa menghubungkan individu, kemudian sumber daya, dan bekerja mencapai suatu hasil yang berarti, yang bermanfaat gitu bagi masyarakat. Dan menurut Miss Michiko, di dunia yang global, yang sangat terkoneksi ini, yang kita sekarang tinggal, sangat penting gitu untuk belajar bekerja bersama lintas negara, lintas budaya, dan bahkan lintas disiplin untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak seperti itu, mungkin pekerjaan kita tidak lagi relevan gitu ya. Dan makanya Miss Michiko sangat mengapresiasi Pak Didi tidak hanya sebagai kolega kerja, tapi juga sebenarnya sebagai seorang teman dan sahabat gitu ya, Pak Didi. Menurut saya ini sangat indah gitu. Nah, pertanyaan terakhir, the last question, Miss Michiko, and I think these questions that are really exciting for us as the youth. What do you think? How this can be replicated for youth in particular? So, as we know, youth are the drivers for our future, and youth have a duty to transform a future and create a better world. So I can see that the youth in this current world, which is very much digitalized and dynamic age, have many new opportunities, but they also face perhaps new challenges because of the increased connectivity, especially like virtual, like we can connect each other like this. Youth have amazing opportunities that were not available to our generation. However, the virtual connectivity can also actually become an obstacle in my view, because if you think that you know everything because you can access information online, this can limit your openness and regress to one-way communication. So interactive processes and coming to a meaningful understanding of important matters can be lost. So I believe that such an understanding is possible only by learning about people and from direct interaction with the people, and this takes time. So I believe that this part is the learning part is still the beauty of transformative learning. It's a process that can enrich each of us as an individual, as a person, and as a responsible global citizen. And I believe that this learning will lead to realize our, beautiful earth, harmonious earth through these heartfelt actions of sustainable development. And then we know that you have such a, the role model, such as Indra Wan, and of course Pasenio, who is such a great public intellectual of your country. Oh wow, yeah. Thank you very much, Miss Michiko. We are totally going to remember that. That's very meaningful. And let me translate it for the last time. Jadi aku tanya Miss Michiko tadi bagaimana ya untuk bisa mungkin mengikuti jejak, tapi mungkin tidak se-complicated itu kali ya tidaknya. Tapi gimana supaya ini bisa bereplikasi juga. Dan Miss Michiko katakan bahwa anak-anak muda adalah penggerak masa depan kita sendiri dan punya
tanggung jawablah untuk melakukan transformasi mengenai masa depan dan juga menciptakan dunia yang lebih baik. Beliau melihat bahwa anak muda di dunia yang digital dan dinamis ini punya banyak kesempatan gitu, dan mereka juga padahal saya juga anak muda, kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang baru karena konektivitas yang terus meningkat, terutama secara virtual ya. Sebenarnya anak-anak muda punya kesempatan yang emas gitu, yang tidak tersedia di generasi beliau, Miss Mikiko, Pak Didi, sama Pak Seno. Mohon maaf Pak Seno ya. Nah, tapi ternyata virtual connectivity ini juga terkadang jangan sampai menjadi hambatan gitu buat kita teman-teman. Aku ngerasa ini poin yang sangat penting ya, karena kita udah bisa Google semuanya, jadi kok kayaknya kita tahu semuanya gitu ya, Mit ya, karena bisa mengakses informasinya online. Nah, ini bisa membatasi tentang keterbukaan kita dan juga malah bikin mundur gitu, jadi komunikasi yang satu arah, sehingga Miss Mikiko menyarankan bahwa proses yang interaktif dan juga pengertian cara berarti gitu ya, antara satu sama lain berinteraksi dengan masyarakat, direct interaction atau interaksi langsung gitu, itu yang lebih menimbulkan pemahaman yang lebih berarti gitu, dan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan judulnya, tidak ada jalan pintas. dan ini sebuah beauty atau seninya transformative learning. Jadi proses yang ternyata aku juga baru belajar di diskusi ini dan belajar dari bukunya Pak Didi yang Civic Engagement, bahwa ini adalah proses yang memperkaya kita sebagai individu dan bergerak, beraksi sebagai warga negara yang bertanggung jawab gitu di budaya dan di masyarakat kita, dan gimana itu bisa nurture ya, Mit ya, mengayomi kita sebagai warga negara global gitu, dan gimana kita bisa mengambil langkah yang lebih jauh untuk mencapai dunia yang lebih harmoni dengan aksi yang tulus untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi terima kasih banyak Miss Mikiko, thank you so much for that fruitful discussions. Yes, terima kasih banyak also. That's the right bahasa. Thank you so much. We learn a lot of things from you. I personally feel inspired. I think Mita also feel inspired. Hello Mita. Of course, very inspired. Mungkin kita ada sesi tanya jawab sebentar ya, Pak Didi, Pak Seno, dan Miss Michiko. We are going to have a Q&A discussion. We already have questions. Oh wow, this is a lot of questions. So I will pick the one that I found. Maybe. Ada. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, Pak Didi. Yang pertama dari Arbi Wiguna, dia di Payakumbuh, Sumber. Dia bertanya bagaimana caranya meningkatkan skill menulis dan motivasi penelitian di lapangan, Pak Didi. Ya. Langsung jawab atau bagaimana, Mbak Sera? Oh ya, itu kayaknya aku yang pertanyaan pertama, terus pertanyaan kedua ini kayaknya agak relevan nih, Pak De. Jadi aku ini disebutin juga aja ya. Jadi ada yang dari Gloria dari Bandung. Wah, ini Gloria kayaknya ini nih alumni Kemah Konservasinya Tambora nih, Pak Seno, Gloria. Dari Gloria mau minta tips-tipsnya gimana caranya tetap semangat lanjut terus bagi teman-teman yang mungkin mau atau sedang menggagas gerakan konservasi tapi banyak menemui kesulitan di lapangan. Itu Pak Didi, dua pertanyaan dari teman-teman Tambora. Terima kasih Mbak Sera, sekaligus saya terima kasih juga tadi terjemahannya, kalau dari angka 1 sampai 100 itu 110 begitu. Jadi sangat membantu ya. Aja, Jadi ya. Dan juga tadi saya terkesan sekali kalau Ibu Michiko ini bukan orang sembarangan, karena udah hampir 30 tahun itu menemukan dan mengembangkan bakat-bakat. Jadi
Itu pengalaman yang tidak bisa diperoleh oleh setiap orang. Nah, untuk pertanyaannya saya terima kasih juga ada dari Pak Yakumbuh menanyakan mengenai ini ya, mengenai bagaimana meningkatkan kegiatan konservasi ya. Kalau yang Pak Yakumbu, Adbi tanya soal ini Pak, gimana sih caranya meningkatkan skill menulis dan motivasi penelitian di lapangan? Oke, jadi kalau untuk menulis itu nomor satu kita buang keinginan untuk menjadi perfeksionis. Jadi dulu tulisan dan kemudian jangan lupa kerjasama gitu. Atau orang lain disuruh meriksa atau udah meriksa diajak aja namanya ditaruh supaya jadi penulisan secara kolaboratif. Nah itu caranya. Kalau untuk ilmiah saya dulu editor majalah Kukila tahun 90-an namanya Derek Holmes. Saya selalu kirim dan beliau selalu memberikan, namanya editor itu selalu memberikan umpan balik. Di situ saya belajar, bahkan sampai di kemudian hari saya membantu mengedit segala macam, itu saya dapat dari Pak Derek Holmes, bagaimana orang lain melihat tulisan kita gitu. Jadi kalau untuk menulis ya, ini kita bicara masalah mindset, masalah pola pikir. Jangan berpikir menulis itu untuk mencapai keberhasilan, karena itu nanti bisa frustrasi. Tapi berpikirlah bahwa menulis itu untuk kita belajar gitu. Orang yang, kalau menurut hemat saya, orang yang penulis yang bagus adalah orang yang senang untuk belajar gitu. Seperti kalau boleh saya sebutkan contohnya Pak Profesor Emil, Pak Profesor Emil Salim selalu membawa catatan kemana-mana. Itu luar biasa sekali, beliau seorang pembelajar yang luar biasa, dan karena itu guru besarnya itu adalah dari kegiatan beliau itu. Ya, saya rasa itu menjelaskan ya Mbak Sarah ya. Iya, iya. Intinya itu aja. Ya. Terus yang Gloria untuk kegiatan konservasi ya. Ya mungkin jawabannya sama aja, kita melihat bahwa konservasi itu kesempatan untuk belajar, untuk win-win, dan yang jelas tidak buat ngajarin orang begitu, karena sebenarnya setiap orang juga udah secara intuisi udah paham itu mengenai konservasi, tapi lebih kita pendekatannya itu egaliter. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Michiko itu sangat penting, di mana kita melihat setiap orang itu mempunyai kelebihan. Kalau kita mau melakukan konservasi, tentu kita perlu kerjasama. Tadi Pak Suseno benar sekali. Kita perlu kerjasama, jangan cuma mikir burung sama banggai cardinal fish, tapi yang lebih penting adalah manusianya gitu. Jadi kita harus mencintai manusia juga. Itu kena sekali di hati saya itu, Pak Seno. Sangat sepakat gitu. Kita mencintai manusia supaya kita ingin belajar. Nanti kalau kita udah belajar, mungkin kita bisa menemukan cara-cara untuk melakukan konservasi gitu. Dan kadang-kadang mungkin termasuk saya juga ya, orang melakukan hal yang baik itu ada sifat rianya gitu. Nah ini juga catatan buat saya, kita buanglah jauh-jauh sifat itu, karena itu hanya akan membuat capek aja. Itu beban yang tidak keinginan memperoleh pengakuan itu beban yang tidak diperlukan. Karena kalau kita baik, minimal kita tidurnya enak begitu, nyaman tidurnya. Mungkin mohon maaf kalau agak buru-buru, tapi mungkin gitu Mbak Serah, nanti kalau mau diperjelas bisa aja. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Kalau maaf. Ya. Pak Seno mungkin karena ini idenya kan semua dari Pak Seno. Kira-kira gimana Pak Seno? Dari Arbi dengan Gloria mungkin Pak Seno ada mungkin? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Didi Indrawan bagus sekali ya. Yang penting ini Adi dan Gloria
saya melihat ada semangat ini Pak Didi dari mereka berdua ini. Ini benar-benar semangat karena dari pertanyaannya itu menunjukkan ada passion di sana itu dan dijawab dengan sangat baik itu oleh Pak Didi. Karena tadi juga sebenarnya Ardi dan Gloria itu searah dengan apa yang disampaikan oleh ini Ibu Michiko-san. Masih ingat ya tadi Ibu Michiko-san bilang tentang knowledge creation. Kemudian ya, jadi di situ knowledge creation. Kemudian jadi Pak Didi itu sebenarnya menciptakan itu knowledge ya. Kemudian juga ada retention sebenarnya, disimpan, diolah, kemudian sama Sera ini ditransfer nih sekarang Sera. Jadi ada knowledge creation, knowledge retention, kemudian knowledge transfer. Nah tadi sahabat-sahabat itu yang tanya kepada Pak Didi Indrawan, saya melihat ini, saya mengikuti juga rohnya dari pertanyaan itu antara lain kalau dikembangkan ini ya, kalau dikembangkan sebenarnya mereka itu melihat yang disebut ini Sera tacit knowledge. Tacit knowledge dan kemudian tacit dan explicit knowledge yang Pak Didi Indrawan sampaikan tadi itu seperti sharing, membuat jurnal bersama-sama, pokoknya jangan mengejar kesempurnaan, itu tacit knowledge. Tacit knowledge itu seperti memotivasi orang begitu ya, nggak bisa dikodifikasikan. Jadi memang bisanya ditransfer oleh Sera dan ini Mita sekarang ini. Itu tacit knowledge begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Didi. Kenapa ada orang bikin nasi goreng sama-sama bumbunya sama persis. Kenapa satu enak, satunya biasa saja begitu ya. Nah itu tacit knowledge. Kemudian tadi kalau bikin buku civic engagement, nah Pak Didi Indrawan sudah pakai yang namanya explicit knowledge. Sudah pakai kodifikasi begitu. Jadi hari ini Sera, Tambora Muda dan teman-teman sebenarnya memadukan dua hal itu, tacit knowledge dan explicit knowledge. Dan tadi disampaikan oleh Pak Didi dengan sangat bagus sekali. Dan Bu Michiko-san tadi itu menyampaikan ya hal-hal yang bagus. Jadi akademisi, latar belakang akademis itu bagus sekali. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya karakter, sampai disebutkan yang humble. Memang ada kata-kata begini, Sera, kalau saya nggak salah ya, knowledge is power, but character is more. Gitu ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kita ini harus tetap humble. Kata Bu Michiko-san itu untuk melihat berlian ya. Berlian itu ada di situ. Yang memenangkan pertempuran dalam kehidupan itu sebenarnya kan itu tadi. Kalau kita bisa membawakan diri yang baik ya, seperti contoh Pak Didi Indrawan, cara menyampaikan saya ini orang yang luang waktunya banyak. Nah itu ciri-ciri yang humble itu. Nah masih ingat ya Sera ya, Mita ya, di sini Pak Didi ini sebagai contoh. Karena apa yang disampaikan Pak Didi itu ada di Mita dan ada di Sera. Ada juga di Bu Michiko-san begitu ya. Nah, kita mau katanya tadi itu nurturing juga atau fostering ya. Kita fostering agar muncul Pak Didi yang baru atau bahkan sudah ada di teman-teman Tambora Muda dan para pemirsa. Dan tadi testimoni dari Bu Michiko-san kan bagus sekali ya. Penting sekali. Jadi memang tidak ada tanpa jalan pintas untuk kesuksesan gitu ya. Kok jadi saya ini ya, terusan saya kembali ke dulu. Aku tadi belajar hal yang baru tuh Pak Seno tentang tacit knowledge sama explicit knowledge. Ya, saya juga. Iya, nah ini kita karena berhubung waktunya sudah mau habis, ada pertanyaan terakhir nih Pak Didi dari Mas Toyib. Ini kayak Toyib lagu kali ya. Bang Toyib yang udah dicari 3 lebaran nggak pulang-pulang. Jadi dari Sera apal loh ya liriknya. Iya, kok aku bisa hafal ya? Ini karena kalau di lapangan tuh ngobrol sama ini. Iya. Sama yang. Jadi ada Mas Toyib dari Lampung. Beliau bertanya, apa sih Pak Didi kesulitan utama gitu dalam upaya mendampingi masyarakat? Gitu, tantangannya apa? Terus kemudian kesulitannya gimana? Ya, kesulitannya sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Ini Pak Seno juga pernah menyampaikan gitu bahwa kadang-kadang kita berharap orang lain itu seperti kita, padahal
belum tentu gitu. Mungkin juga terkendala oleh katakanlah latar belakang pendidikan. Pendidikan artinya ini bukan pendidikan formal aja ya, tapi mungkin juga orangnya nggak pernah kemana-mana sehingga melihatnya itu hanya dari satu sisi aja. Nah, itu satu kendala. Kendala lain adalah yang paling saya rasa yang paling sulit, kita sebagai orang luar itu harus bisa mendapatkan kepercayaan. Dan itu saya pikir proses paling tidak 10 tahun lah kalau pengalaman saya. 10 tahun kita setia ya, istiqomah apa itu bahasa Inggrisnya? Ya, faithful kepada masyarakat yang kita dampingi sampai mereka tahu bahwa tidak ada kepentingan pribadi. Dan juga satu lagi yang menurut saya paling sulit adalah berlaku adil gitu, karena ada sebagian yang bisa cepat menangkap, ada yang tidak bisa cepat menangkap, itu bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, itu suatu hal yang sangat sulit untuk bagaimana kita menangani konflik, dan itu kita tidak bisa berasumsi bahwa kita mampu menyelesaikan semuanya. Tidak, kita harus bisa bekerja sama untuk mencari jembatan-jembatan itu. Kita pun mungkin merasa diri mempunyai pendidikan, tapi sebenarnya kita pun juga perlu bantuan untuk membantu masyarakat. Mungkin jawaban ringkas kayak begitu. Iya, makasih banyak Pak Ade ya. Itu Ya. sebuah pelajaran sekali bagi kami. Nah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf teman-teman, semua pertanyaannya banyak sekali kayak ternyata yang nanya, Pak Didi, kata Mita nih. Aku nggak bisa lihat Facebook soalnya. Tapi nggak bisa dijawab semuanya. Dan bagi teman-teman bisa nanti share ya. Kirim aja, kirim ke saya. Nanti saya lihat kemampuan saya menjawab berapa. Saya nggak akan, saya mohon maaf, mungkin tidak mampu menjawab semua, tapi saya ditulis nanti kita follow up aja. Siap, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Terus nanti teman-teman juga linknya bisa di-share ya ke teman-teman yang lain, soalnya nanti bakal up di YouTube. Dan untuk menutup diskusi bincang-bincang kita hari ini yang sangat seru, nggak terasa ya ternyata udah 1,5 jam gitu. Saya persilahkan nih Pak Seno untuk menutup acara kita hari ini. Iya, terima kasih banyak Syera, Mita, Ibu Michiko-san, Pak Didi Indrawan. Saya melihat banyak hal yang saya belajar dalam kesempatan kali ini. Terutama saya belajar dari penyelenggara ini, Syera dan Mita ini, yang sangat bagus sekali menjahit acara ini. Jadi intinya seperti yang kita saksikan bersama-sama, kita ini sedang mengupayakan saling belajar. Dan kali ini topiknya mungkin sampai beberapa seri ke depan, itu topiknya tentang Pak Didi Indrawan dari perspektif tacit knowledge. Jadi yang nggak ada di sekolahan. Nah, tapi karya-karya Pak Indrawan ini sudah bisa kita nikmati. Dan seperti kata Syera tadi itu, memang babak belur roller coaster untuk sampai tahap seperti sekarang ya Syera. Ya, bener Pak Seno, aku aja lihatnya capek. Iya, lihatnya capek begitu ya. Tapi ternyata yang kita lihat sama yang dirasakan Pak Indra itu mungkin ada hal yang perlu kita gali. Ternyata Pak Indra itu menikmati. Nah, jadi jangan kalau Pak Indra bilang waduh perjalanan hidup saya babak belur, jangan langsung percaya. Karena ternyata babak belurnya itu dinikmati dengan penuh senyum, kebahagiaan itu. Jadi saya melihat pelajaran berharga dari value dari Pak Indrawan. Satu, Pak Indrawan itu tidak ada di comfort zone. Itu luar biasa buat orang yang misalnya fresh graduate gitu ya, itu menempuh jalan yang berbeda. Dan Pak Indrawan dengan istiqomahnya tadi ya, dengan resiliensinya, sangat resilient begitu ya, faithful, itu bisa menapak jalannya sendiri. Dan kinerjanya ya beliau sendiri yang menikmati begitu bersama lingkungannya. Dan faktanya coba dibayangkan, saya
berpikir ini tidak berandai-andai ya, tapi kalau Pak Indrawan dulu itu tetap di jalur konservatif gitu ya, bukan konservasi ya Pak, ya konservatif. Mungkin Pak nggak dapat hadiah Kalpataru Pak. Jangan-jangan nggak ketemu Sera sama Mita ini Pak. Nah mungkin nggak ketemu dengan saya, apalagi ketemu dengan Ibu Michiko-san. Ibu Michiko-san itu luar biasa ya. Tadi kata-katanya itu sangat bijak. Ini kata-kata bijak dari Ibu Michiko-san itu mencerminkan orangnya. Dan kita belajar Pak Indrawan, tidak setiap saat loh kita bisa mendapat testimoni dari orang sehebat Michiko-san. Dan hari ini sahabat-sahabat yang bergabung di Facebook di sini, kemudian yang live dan nanti mungkin juga menyaksikan kalau sudah offline, begitu ada pelajaran yang berharga. Marilah kita saling mempromosikan satu sama lain dan mencoba memberikan alternatif baru, menyongsong hidup baru. Dicontohkan dengan sangat baik oleh Pak Indrawan. Kira-kira seperti itu dan difasilitasi dengan sangat baik oleh Sera, Mita, dan Tambora Muda. Sukses untuk Tambora Muda, sukses untuk Pak Indrawan. Thank you so much, Michiko-san. Really grateful having you here. Thank you so much. Ya, itu Sera dari saya. Terima kasih banyak kesempatannya mengundang saya di sini. Mbak Sera? Ya, iya silakan Pak Didi. Terima kasih. Jadi ya saya hanya mengikuti dari Pak Seno, apresiasi luar biasa terhadap Tambora, khususnya Mbak Sera dan Mbak Mita. Kami berharap ini bermanfaat dan juga apresiasi kepada Pak Seno yang sudah merancang komunikasi ini dan Ibu Michiko yang membagikan wisdom yang luar biasa dari hampir 30 tahun untuk publik intelektual. Saya mohon izin menyampaikan 3 hal, Mbak Sera, secara cepat aja. Silakan, Pak Didi. Yang pertama, saya benar-benar apresiasi Pak Seno, betul sekali bahwa yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai nilai-nilai. Nilai ya mungkin dicontohkan untuk kita melihat zona yang tidak nyaman itu bisa kita buat nyaman gitu dengan kita berupaya berbuat sesuatu yang bermanfaat buat lebih dari diri sendiri begitu. Kembali ke kita juga, ya. Yang kedua, yang kedua kita memang harus istiqomah gitu, walaupun dibilang roller coaster dan apa dan sebagainya, ya kalau kita rasakan itu baik dan bermanfaat buat orang lain, buat kita ya kita jalankan terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketiganya sangat cepat sekali bahwa ini ada kutipan Matsona Gliwayo, katanya kebijakan yang paling tinggi seringkali ditemukan di tempat yang lokasinya paling rendah. Nah, ini paham kan maksudnya, ini yang disampaikan Ibu Michiko tadi gitu. Jadi memang penting sekali untuk kita belajar dari setiap orang, dan itu tadi Pak Seno udah memberikan garis bawah bahwa belajar dari orang muda pun itu sangat penting gitu. Jadi tidak masalah mau umurnya berapa, yang penting kita setiap orang tentu punya sesuatu untuk dibagikan. Nah, itu juga tadi buat yang masalah nulis, konservasi segala macam, intinya itu. Intinya kita belajar gitu dari siapapun. Nah, yang terakhir saya hanya membacakan kutipan dari Jackson Brown ini, katanya strive for excellence, not perfection. Maksudnya tidak perlulah kita menjadi orang yang perfeksionis, tapi berupayalah untuk memperoleh yang terbaik. Kalau saya artikan yang terbaik ini artinya apa yang dapat kita berikan gitu untuk sekeliling kita. Nah, mungkin begitu aja. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, juga kepada para peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Didi, Pak Suseno. Thank you very much Miss Michiko. Terima kasih Mita.
Terus juga terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik, kolega, kakak-kakak yang nonton dan nantinya akan nonton. Jangan lupa follow Instagramnya Tambora. Ini anak muda banget Pak Seno soalnya. Iya, dan jangan lupa nanti untuk seri berikutnya. Iya, Iya. Instagramnya Tambora @tambora-muda, itu info-info tentang konservasi, peningkatan kapasitas diri dan lain-lain. Juga seri berikutnya ya. Jadi ini nggak pertama ya Pak Suseno ya. Iya, iya. Iya, terima Iya. kasih semuanya. Saya moderator, MC, mohon maaf kalau misalnya ada salah Dan kata. penerjemah juga. Ya, penerjemah juga ternyata saya ya. Mita silahkan Mita kalau mau unmute. Terima kasih semuanya. Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Sukses selalu ya. So much. Ya, Thank sukses you. selalu Ya. Pak. Thank you again. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you so much, Michiko-san. Thank you